Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Jahroh, SHI MSI, selaku pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Perkenankan saya Najwa Zami Faradisa, NIM 017, Prodi Ekonomi Syariah dari kelas A, akan mempresentasikan makalah Ulumul Quran terkait dengan I'jaz Al-Quran. Pertama-tama, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, saya diberikan kesehatan untuk dapat mempresentasikan makalah Ulumul Quran pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak di hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di presentasi Ulumul Quran pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang I'jaz Al-Quran. Sebelum masuk ke pembahasan I'jaz Al-Quran, Al-Quran sendiri merupakan wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkannya secara beransur-ansur atau mutawatir. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tentang hukum fikih, hukum muamalah, kisah umat terdahulu, ancaman dan ujian, dan lain-lain. Tentunya kita sebagai umat Islam harus mengerti apa isi dari Al-Quran tersebut untuk menjalankan aktivitas dunia sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Jawaban atas pertanyaan mengapa Al-Quran bisa menjadi sumber hukum yang terkuat dan menjadi pedoman bagi umat Islam, jawabannya yaitu karena ada kemukjizatan di dalam Al-Quran yang mana tidak dimiliki oleh sesuatu yang lain. Pengertian I'jaz Al-Quran. Kata I'jaz terambil dari kata A'jaza yang berarti lemah atau antonim dari kata mampu. I'jaz adalah melemahkan atau menjadikannya tidak mampu. Kata A'jaza ini termasuk fi'il rubai mazid yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad A'jaza yang berarti lemah. Lawan dari kata qadara yang berarti kuat atau mampu. Kata I'jaz yang berasal dari kata A'jaza ini dan merupakan bentuk dari fi'il rubai mazid inilah pengertian I'jaz secara bahasa. Sedangkan jika ditinjau dari segi etimologis atau istilah, para ulama berbeda pendapat. Mana Ulil Al-Khatan mengatakan mukjizat yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Dan mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Di sini tampak bahwa mukjizat merupakan mukjizat dari Al-Quran ini tujuan untuk melemahkan orang-orang Arab pada saat itu yang melawan atau menentang akan Al-Quran. Setelah membahas mengenai I'jaz dan Al-Quran dan latar belakang mengapa Al-Quran itu ada, berikut merupakan macam-macam mukjizat. Yang pertama ada mukjizat hissiyah atau indrawi. Mukjizat yang bersifat hissi akan dengan mudah dapat dilihat dan dirasa oleh panca indera manusia, sehingga lebih bisa diterima oleh para pengikut Nabi terdahulu. Misalkan mukjizat ketika tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, kemudian unta Nabi Solih, dan lain-lain. Karena mungkin
dengan adanya mukjizat indrawi ini, umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu sebelum Muhammad akan lebih mudah menerima dan percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mereka akan mudah mempercayai tentang ajaran-ajaran Islam yang memang sangat luar biasa. Kemudian mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini yaitu mukjizat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Al-Quran hanya bisa dirasakan oleh indera pendengaran. Kemukjizatan Al-Quran terletak pada keindahan bahasanya, sehingga Al-Quran itu memang ada, akan tetapi yang kita tampakkan, yang kita pegang, yang kita bawa sampai saat ini itu bukan Al-Quran, namanya itu mushaf. Al-Quran merupakan isi dari mushaf tersebut. Hal ini senada dengan keadaan ketika Nabi Muhammad dilantik sebagai nabi. Karena pada masa itu di wilayah Jazirah Arab, sesuatu yang diagung-agungkan adalah keindahan bahasa, meliputi prosa, puisi, sajak, dan syair. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Karena Al-Quran itu, bahasa Al-Quran itu merupakan bahasa Arab, dan di dalamnya terdapat keindahan-keindahan baik dari unsur balaghahnya maupun yang lainnya. Dan pada saat itu, mengapa Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad? Karena memang keadaan kondisi Jazirah Arab saat itu sedang ibaratnya kalau sekarang itu seperti lagi tren-trennya tentang keindahan bahasa, prosa, syair, sajak. Makanya ketika Al-Quran turun, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang selaras dengan apa yang menjadi tren pada saat itu. Pendapat ulama tentang i'jaz Al-Quran. Yang pertama, menurut Imam Al-Baqillani, Imam Baqillani merupakan tokoh aliran Asy'ariyah. Beliau berpegang pada prinsip Al-Quran atau kalamullah itu qadim. Kemudian beliau berpendapat bahwa kalamullah yang qadim itu adalah kalamullah yang bersifat indrawi, gambaran dari keberadaan kalamullah tersebut. Dan yang indrawi yaitu hakiki, dijangkau oleh manusia. Artinya, beliau berpendapat bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang bersifat indrawi itu kita dapat melihat wujudnya, baik wujud dalam bentuk suara, tulisan, atau dimusnahkan seperti yang kita lihat sekarang ini. Mineral indrawi itu adalah seperti unsur-unsur kebahasaan dan keindahan dan yang terdapat pada dalam Al-Quran itu yang tidak dapat dilihat oleh manusia, hanya dapat dirasakan. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Jurjani, beliau memiliki pendapat bahwa i'jaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran terletak pada struktur kalimat dan makna yang terkandung pada struktur kalimat tersebut, yang artinya bukan terletak pada lafaz atau makna. Jadi menurut Imam Al-Jurjani ini, Al-Quran itu terletak pada makna atau isi dari Al-Quran tersebut, bukan terletak pada misalkan lafaz atau bagaimana cara merangkai, istilahnya seperti merangkai kata-kata atau bahasanya itu pada kalimat, tetapi makna yang terkandung pada Al-Quran tersebut. Itu menurut Imam Al-Jurjani. Kadar kemukjizatan Al-Quran. Kadar kemukjizatan Al-Quran terdapat pada tiap-tiap ayat yang ada dalam Al-Quran. Bisa juga dari beberapa surat atau keseluruhan isi di dalam Al-Quran. Jadi orang merasakan kemukjizatan Al-Quran itu berbeda-beda. Misalkan
dia hanya membaca 2 ayat atau 1 ayat, namun dia sudah merasakan betapa Al-Quran itu sangat luar biasa dan terdapat kemu'jizatan di dalam Al-Quran. Ada juga yang ketika setelah membaca satu surat atau beberapa surat, atau bahkan ketika ia sudah membaca seluruh surat yang dimaksud adalah hatam, baru ia merasakan bahwa benar-benar ada keijazan atau kemu'jizatan di dalam diri Al-Quran, sehingga kadar kemu'jizatan Al-Quran itu berbeda-beda, bisa satu ayat, surat, atau bahkan satu isi Al-Quran. Aspek-aspek kemu'jizatan Al-Quran. Beberapa ulama juga mengungkapkan pendapatnya tentang aspek-aspek kemu'jizatan Al-Quran. Menurut Imam Fakhruddin, aspek kemu'jizatan Al-Quran itu terdapat pada kefasihan, keunikan redaksi, dan kesempurnaan dari segala bentuk cacat. Sementara itu, menurut Azam Lakani, aspek kemu'jizatannya Al-Quran terletak pada penyusunan yang spesifik. Sedangkan menurut Muhammad Quraisyihab, beliau memandang segi-segi kemu'jizatan Al-Quran dalam 3 aspek, yaitu keindahan dan ketelitian redaksinya, berita tentang hal-hal gaib, dan isyarat-isyarat ilmiah. Dari ketiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa letak aspek-aspek kemu'jizatan Al-Quran itu bisa dari kefasihannya, bisa dari isi-isinya yang terkait dengan sesuatu yang sangat luar biasa, baik tentang kisah, ancaman, pemberian imbalan, dan isyarat-isyarat ilmiah yang terkait dengan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran pula, semua ilmu pengetahuan itu ada, terutama terkait dengan sains. Al-Quran dan sains sangatlah berhubungan. Hanya saja kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sains itu juga terdapat pada Al-Quran, sehingga untuk mempelajari sains, orang juga harus mempelajari Al-Quran. Kesimpulannya, ijaz Al-Quran berisi tentang hal-hal yang sangat luar biasa. Kemu'jizatan Al-Quran juga dapat dilihat secara nyata maupun dapat dirasakan. Misalnya, orang yang sakit dibacakan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran atau apa gitu, mungkin bisa kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian jika dirasakan sepertinya ketika sedang sedih, sedang marah, sedang senang, atau yang lain, kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan tenang. Kemudian kalau di dalam pondok pesantren sendiri, biasanya ketika haul atau ketika ada orang meninggal atau tasyakuran, kelahiran, dan lain-lain, biasanya mengadakan muqaddaman atau membaca Al-Quran secara khatam. Biasanya 1-2 hari. Itu merupakan wujud terima kasih dan berharap semoga Al-Quran juga dapat memberkahi acara-acara tersebut. Bukan Al-Quran maksudnya semoga Allah memberkahi acara-acara tersebut melalui khataman Al-Quran. Kemudian setiap ayat-ayat yang ada pada Al-Quran juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi maupun yang akan terjadi, baik permasalahan di dunia maupun permasalahan di akhirat. Hal ini menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu berisi tentang tak hanya terkait dengan hukum-hukum beribadah mahdoh saja atau beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun maksudnya bukan hanya beribadah secara fisik seperti kayak sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan lain-lain, namun bisa seperti berinteraksi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain,
ini juga terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengajarkan tentang kebersihan dan lain-lain. Sehingga sangatlah pantas Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat karena di dalamnya terdapat hal-hal yang sangat luar biasa dan merupakan kuasa dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kemukjizatan Al-Quran. Memang Al-Quran itu sifatnya komprehensif, itu menyeluruh, artinya di semua aspek Al-Quran dapat di semua aspek itu ada di dalam Al-Quran. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini maupun yang akan datang, baik di masa depan di dunia maupun di akhirat nanti, semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun tak semua orang dapat memahami Al-Quran secara langsung. Kita tetap menggunakan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh atau imam-imam yang sangat ahli dalam tafsir Al-Quran sehingga dapat memahami isi dan kandungan secara maksimal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.